Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, mahasiswa dari Universitas Maluku Saleh. Saya ingin melakukan wawancara dengan saudara Iqbal yang merupakan pemilik usaha bakso. Saya melakukan wawancara ini untuk proyek studi kasus saya tentang techno entrepreneur. Tujuan saya adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang perjalanan Anda dalam membangun bisnis yang sukses. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda. Untuk pertanyaan yang pertama, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan tentang latar belakang Anda? Baik, nama saya Muhammad Iqbal Juliansyah. Saya lahir di Medan, Pematang Siantar pada tanggal 12 Juli 2002. Saya berasal dari keluarga sederhana dan saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menjadi seorang pengusaha. Saya lulusan dari SMA Negeri 2 Biren dengan jurusan IPA. Sejak SMA saya sudah memiliki pengalaman berjualan. Saya berjualan berbagai macam barang seperti makanan, minuman, dan alat tulis. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan kuliah. Selama kuliah, saya juga tetap berjualan untuk menambah penghasilan. Pada tahun 2022, saya memutuskan untuk memulai bisnis bakso saya sendiri. Saya memilih bisnis ini karena saya menyukai berjualan bakso dan saya memiliki pengalaman bekerja di tempat bakso selama 4 tahun lebih. Untuk pertanyaan kedua, tolong diceritakan bisnis apa yang sedang Anda geluti sekarang ini. Bisnis saya bernama Bakso Bang Zen. Bisnis ini menjual bakso yang terbuat dari daging sapi dan daging ayam yang dicampur dengan sayuran. Bakso ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan bakso biasa, yaitu lebih sehat, lebih lezat, dan lebih terjangkau harganya. Pertanyaan ketiga, apa yang menurut Anda menjadi faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis Anda? Saya berpikir ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan bisnis saya. Yaitu yang pertama, mulainya berjualan sejak SMA, kualitas produk yang terjamin, yang mengutamakan kualitas produk. Saya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Terus pemasaran efektif dalam berbagai strategi pemasaran untuk mempromosikan bisnis saya seperti media sosial, iklan online maupun offline. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda mengembangkan bisnis Anda dan apa yang membuat unik atau inovatif? Ide bisnis saya ini muncul dari pengalaman saya bekerja di tempat bakso. Saya melihat bahwa ada banyak bisnis bakso yang menawarkan produk yang serupa. Saya ingin menciptakan bakso yang unik dan inovatif sehingga bisa bersaing dengan bisnis bakso lain. Kemudian saya melakukan penelitian yaitu mencari tahu tren bakso yang sedang populer. Saya juga melakukan uji coba untuk menemukan resep yang tepat. Saya yakin bahwa bakso saya buat ini memiliki keunggulan dibandingkan bakso biasa, yaitu lebih sehat karena terbuat dari daging sapi dan daging ayam yang dicampur dengan sayuran, menggunakan bumbu-bumbu berkualitas tinggi, dan harganya lebih terjangkau. Pertanyaan lima, apa saja tantangan utama yang pernah Anda hadapi dalam membangun bisnis Anda? Ada beberapa tantangan utama yang pernah saya hadapi, yaitu persaingan yang lebih ketat, modal yang terbatas, dan kurangnya pengalaman. Saya harus belajar lebih banyak untuk bisa menjalankan bisnis saya. Pertanyaan enam, bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Yang paling utama ya berfokus pada kualitas produk untuk memenangkan persaingan, terus melakukan pemasaran yang lebih efektif dengan strategi pemasaran untuk mempromosikan bisnis, bermitra dengan orang yang kompeten, dengan orang yang memiliki pengalaman berbisnis, saya bisa belajar dari mereka. Pertanyaan tujuh, apa strategi yang paling efektif yang Anda terapkan dalam mengembangkan bisnis Anda? Saya menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk mempromosikan bisnis saya, seperti media sosial, iklan online, dan offline.
seperti tadi. Pertanyaan ke-8. Apa saja pelajaran terbesar yang Anda peroleh dari pengalaman membangun bisnis Anda? Pelajaran terbesar yang saya peroleh adalah pentingnya memiliki pengalaman dan keterampilan yang relevan sebelum memulai bisnis. Kualitas produk adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Saya selalu mengutamakan kualitas produk saya dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, pemasaran yang efektif, pentingnya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, bermitra dengan orang yang kompeten yang dapat membantu mengembangkan bisnis saya. Saya percaya bahwa pelajaran ini bermanfaat bagi mahasiswa yang tertarik untuk memulai bisnis. Pertanyaan 9. Apa nasihat atau tips yang ingin Anda bagikan kepada mahasiswa yang tertarik memulai bisnis? Bagi mahasiswa atau kalangan generasi sekarang yang tertarik memulai bisnis, saya ingin memberikan beberapa nasihat, yaitu mulailah dari hal-hal yang Anda sukai. Kemudian melakukan riset yang mendalam, mulailah dengan modal yang terbatas. Anda tidak perlu memiliki modal besar untuk memulai bisnis. Dan yang terakhir, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses dalam pembelajaran. Pertanyaan 10. Bagaimana Anda melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman Anda? Saya melihat masa depan industri teknologi sangat cerah. Teknologi ini akan terus berkembang dan mengubah cara kita hidup. Berdasarkan pengalaman saya melihat bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya teknologi dapat digunakan untuk menciptakan produk-produk yang lebih sehat, lebih efisien, dan lebih terjangkau. Saya juga melihat bahwa dapat digunakan untuk menciptakan peluang-peluang baru. Misalnya teknologi dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk membantu orang memulai bisnis mereka sendiri. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa teknologi memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah mendengarkan wawancara dengan Saudara Iqbal, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Secara singkat, Saudara Iqbal Juliansyah telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya melibatkan yang pertama yaitu pengalaman berjualan, yang kedua yaitu kualitas produk yang terjamin, yang ketiga yaitu pemasaran yang efektif. Analisis atas tantangan yang dihadapi oleh Saudara Muhammad Iqbal Juliansyah menunjukkan bahwa yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Bisnis bakso merupakan bisnis yang sangat kompetitif. Ada banyak bisnis bakso lain yang menawarkan produk yang serupa. Yang kedua, modal yang terbatas. Beliau memulai bisnis ini dengan modal yang terbatas. Hal ini membuat beliau harus bekerja keras untuk mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, yaitu kurangnya pengalaman. Beliau sebelumnya tidak memiliki pengalaman berbisnis. Beliau harus belajar banyak hal baru untuk menjalankan bisnisnya. Beliau mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang pertama yaitu berfokus pada kualitas produk. Yang kedua yaitu melakukan pemasaran yang efektif. Yang ketiga yaitu bermitra dengan orang yang kompeten. Terakhir, pengalaman dari Saudara Iqbal Muhammad Juliansyah memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia techno-entrepreneurship. Kita dapat belajar bahwa yang pertama yaitu pentingnya untuk memiliki pengalaman dan keterampilan yang relevan sebelum memulai bisnis. Yang kedua, kualitas produk adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga, pemasaran yang efektif adalah penting untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang keempat, yaitu bermitra dengan orang yang kompeten, dapat membantu mengembangkan bisnis. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.